Apa Pak itu Pak? Oh, FKM, LKBA FKM. apa itu? Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Komunikasi Aktif Masjid. Ya, Ji. Oke, siap. Oke, mungkin terkait dengan kejadian yang ada di ruang bagian beberapa waktu ini sendiri seperti apa Pak? Pertama, kami mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Surakarta terhadap apa yang dilakukan oleh ruang bahagia di komplek Lokananta. Karena mereka menjual dalam bentuk cup ya. Cup ini pertama dari sisi kontennya, isi dari cup itu apakah itu benar orisinil atau sebenarnya itu oplosan atau apa kita. Kemudian itu dimusnahkan, disita dan dimusnahkan. Dari sisi peredaran miras, kami sangat setuju dari LKBA FKM, pemerintah Kota Surakarta melakukan penertiban itu. Dan kalau misalnya nanti dari pihak ruang bahagia ingin menggugat karena apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, dari LKBA FKM akan melakukan gugatan intervensi, sehingga kami akan berada di pihaknya Wali Kota Surakarta. Gugatan intervensi ini sendiri dalam bentuknya seperti apa nanti? Jadi kan begitu mereka gugatan nanti sudah mulai masuk didaftarkan, kemudian mulai persidangan, nanti kita mengajukan gugatan intervensi. Jadi yang dalam ini kan dua pihak, ruang bahagia, kemudian yang satu pemerintah Kota Surakarta. Nah, secara hukum acara ini bisa pihak lain itu masuk sebagai intervenian, melakukan gugatan intervensi. Ini bisa berpihak kepada ruang bahagia, juga berpihak kepada pemerintah Kota Surakarta. Mungkin juga nanti orang-orang yang setuju dengan ruang bahagia juga akan melakukan memperkuat ruang bahagia dengan melakukan gugatan intervensi. Tapi kami sebagai LKBA FKM memilih untuk berada di pihaknya Kota Surakarta untuk melawan ruang bahagia. Kita akan melakukan gugatan rekonvensi agar ya menggugat itu juga ada risikonya untuk digugat balik. Pak, sejauh ini gugatan intervensi ini sendiri sudah sejauh mana kalau dari pihak jenengan? Ini kan ditarik lagi, gugatan itu kan ditarik lagi, katanya mau diperbaiki. Nah kalau nanti mereka mau menggugat lagi, mengajukan gugatan lagi, mendaftarkan lagi, nanti kita ajukan gugatan intervensi. Oke, pertimbangannya apa dalam hal ini? Pihak jenengan mendukung Pemkot Solo. Kalau FKM sejak tahun 2000 kan kita sudah konsen ya untuk melakukan atau penertiban pembersihan miras diperjualbelikan secara bebas di Kota Surakarta. Itu komitmen kami. Nah, kalau kemudian sekarang seperti ini dan pemerintah Surakarta melakukan langkah-langkah seperti itu, ya kita dukung. Nah, kalau ini sendiri kan dari pemerintah kota, khususnya Pemkot Solo sendiri, ada beberapa atau sejumlah izin yang masuk ke pihak Pemkot Solo, khususnya untuk memperjualbelikan miras. Kalau menurut jenengan
bebas pun dulu. Jadi izin-izin yang sekarang diajukan ini supaya dikaji dengan seksama. Dikaji dengan seksama. Solo ini sudah berubah image-nya menjadi kota budaya, kota religius, kota budaya, adiluhung. Nah, ini kan ada budaya baru nanti. Kalau kemudian minuman keras, minuman beralkohol ini diperjualkan secara bebas, nah, itu nanti kan dampaknya kan akan bisa merubah image Solo menjadi kota mendem nanti. Nah, mendem. Nah itu nanti kan berbahaya. Jadi nanti budayanya bukan lagi budaya adiluhung, tapi budaya mendem. Ini kan berbahaya ini. Nah itu sebaiknya dikaji dengan seksama. Kalau perlu itu dilakukan, kalau tidak harus dengan referendum ya, apakah ini setuju enggak? Kalau misalnya ini diizinkan gitu, misalnya tidak dengan referendum ya diadakanlah dengan survei yang dipertanggungjawabkan secara akademis misalnya. Dulu dulu waktu tahun 2000-an kami berhasil, dan waktu itu juga diamini oleh pemerintah pada waktu itu, menutup sekian banyak tempat-tempat penjualan miras. Nah, pada waktu itu yang banyak itu siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu lah yang paling sakit hatinya ketika suaminya mendem, anak-anaknya mendem, suaminya mendem, kemudian gandengan dengan silir atau kemudian dengan LC atau apa gitu. Nah, itu yang dulu suka gitu. Nah sekarang apakah kemudian sekarang ini ibu-ibu sudah bergeser juga, budayanya sudah menjadi permisif terhadap suaminya mendem, oh ya malah bangga mungkin begitu. Anaknya mendem itu anak-anaknya ibu-ibu itu bangga. Anak perempuannya kemudian mendem itu ibu bangga, mungkin apakah sudah bergeser seperti itu? Nah itu harus dikaji benar-benar. Jangan sampai Solo yang dulu seperti itu kemudian atas keputusan yang salah kemudian menjadi yang baru kota berbudaya adiluhung menjadi kota berbudaya mendem itu. Pak, kalau nanti misalnya miras itu bisa diperjualbelikan secara bebas, mungkinkah dampak Solo kota pelesiran muncul lagi nggak? Kan dulu Solo identik dengan pelesiran yang negatif itu Pak, RRI, Manahan, nah itu kan identik dengan pelesiran di Solo itu. Dulu kan ada pelesiran silir. Dulu Solo itu kan terkenalnya dengan kota pelesiran itu pelesiran silir. Alun-alun Kidul. Kemudian di Manahan, di mana Balekambang gitu. Nah itu kan sudah berubah menjadi yang tertib begitu, tidak ada lagi silir, sudah ditutup. Alun-alun Kidul sudah sekarang menjadi wisata yang indah sekali, yang kuliner, ekonominya luar biasa. Balekambang yang sudah menjadi wisata seperti itu. Dulu kan terkenal dengan striptisnya kalau waktu di Balekambang itu. Masa mau kita jadikan turunkan grade-nya lagi. Berarti menurut Pak Kalano harusnya bagaimana supaya identik dengan kota pelesiran Solo itu benar-benar hilang? Pelesiran dalam konotasi yang tadi, konotasi pelesiran negatif itu kita rubah menjadi kota wisata. Sekarang ada wisata religius di Jayet. Kalau perlu nanti Masjid Sriwedaya itu sudah diselesaikan menjadi tempat wisata yang baru. Nah, jadi pelesirannya itu pelesiran yang positif. Ya, siap. Untuk miras ini nggak ada izin sama sekali, Pak. Kalau selama ini kan mesti tetap ada tempat khusus yang diizinkan untuk jualan. Dulu yang diizinkan itu hanya hotel berbintang, Pak, dan tertutup hanya di situ aja. Karena banyak orang-orang Barat, para wisatawan asing itu yang mereka memang budayanya seperti itu. Itu kan diberikan tempat di situ dan tidak boleh keluar. Kalau mendem di jalan itu ada hukumnya sendiri loh. Nah, ini justru oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum itu yang digunakan perda, bukan undang KUHP. Jadi mendem di jalan itu kena hukum yang berat. Orang mendem, tidak didoli lagi, kemudian sampai mendem dan kemudian itu nanti kalau ada apa-apa yang kena yang jualan.
Sekarang apa pernah kita dengar yang jualan kena artinya FKM